Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eva Latifah, guru besar dalam bidang psikologi pendidikan. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang karakteristik pembelajaran abad ke-21. Ini konteksnya dalam bidang pendidikan adalah sebagai basis dalam menentukan strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu perlu memperhatikan karakteristik di mana strategi tersebut akan digunakan. Dalam hal ini karakteristik pembelajaran di abad 21. Mungkin ketika mendengar abad 21 terkesan sangat klasik, tapi realitanya memang begitu ya. Abad 21 itu merupakan abad yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 gitu ya, 2001 hingga 30 Desember 2100. Nah, jadi masih ada beberapa tahun lagi ya, abad 21. Seperti apa pembelajaran abad 21? Untuk membahas tentang karakteristik pembelajaran abad 21 ini, kita akan melihat dulu atau mengenal tentang potret abad 21. Jadi gambaran abad 21 itu seperti apa sih begitu ya. Kemudian pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pembelajaran abad 21 itu apa saja. Yang pertama tentang potret abad 21 ya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, biang keroknya begitu ya, biang keroknya atau basis dari terjadinya apa yang menjadikan abad 21 ini unik adalah terjadinya ledakan teknologi digital seperti komputasi, internet, kecerdasan buatan, dan teknologi seluler yang mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Kemudian adanya revolusi sosial media, terjadinya perubahan iklim, adanya kendaraan listrik dan otomatis, terjadi krisis kesehatan global seperti yang belum lama kita lalui, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kemudian terjadi kesetaraan gender dan gerakan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, ada yang punya, ada yang tidak punya, begitu ya. Terjadinya migrasi massal dan krisis pengungsi, kemudian perkembangan energi terbarukan, dan yang terakhir perkembangan kesehatan dan kedokteran. Itulah potret abad 21. Lebih detailnya monggo bisa dielaborasi sendiri ya, secara mandiri. Yang jelas inilah karakteristik atau potret abad 21. Nah, lalu dalam konteks pembelajaran apa dong pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai? Saya menyingkatnya di dalam tiga poin. Yang pertama 6C, yang kedua 3L, dan yang ketiga 2P. P di sini 2 psikologi. Jadi 2 aspek psikologi yang perlu kita kuasai. 6C, apa saja itu 6C? Yang pertama karakter, yang kedua citizenship, yang ketiga critical thinking, yang keempat creativity, yang kelima collaboration, dan yang keenam communication. Karakter, apa itu karakter? Ini mengacu pada serangkaian sifat, nilai, sikap, dan perilaku yang membentuk kepribadian. Ini mencerminkan integritas moral, etika, dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Jadi ini penting ya di abad 21. Yang kedua tentang citizenship. Citizenship merupakan status hukum atau keanggotaan dalam suatu negara atau negara-negara tertentu. Ini merupakan hubungan hukum antara individu dan negara yang memberi individu hak-hak dan kewajiban tertentu. Status kewarganegaraan menentukan hak-hak dan tanggung jawab seseorang di dalam negara tersebut. Beberapa aspek penting dari kewarganegaraan adalah hak dan keistimewaan, kewajiban dan tanggung jawab, perlindungan hukum, identitas nasional, dan pemilihan politik. Citizenship ini sudah dimunculkan di sekolah-sekolah dalam sejumlah mata pelajaran ya. Seperti yang terbaru bukan sebuah mata pelajaran, melainkan seperti profil Pancasila. Sudah mulai masuk di sekolah-sekolah ya, bahkan dipraktikkan dalam bentuk proyek-proyek. Kemudian critical thinking, ini merupakan keterampilan intelektual yang penting yang dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, meningkatkan kemampuan analisis, dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang informasional dan berdasar bukti.
Berpikir kritis melibatkan proses pemikiran yang cermat, analitis, dan reflektif, serta memiliki banyak manfaat dalam konteks pendidikan. Nah, kalau creativity seperti apa? Ini mencakup pengembangan kemampuan berpikir kreatif, imajinatif, dan inovatif pada siswa. Ini melibatkan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah kreatif. Bagaimana halnya dengan collaboration? Nah, ini proses di mana siswa, guru, staf sekolah, dan bahkan orang tua bekerja bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup berbagai bentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengalaman belajar siswa, dan pencapaian hasil belajar. Lalu bagaimana dengan communication? Kunci dalam mengantarkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman antara guru dan siswa, antar siswa, serta antara sekolah dan keluarga. Itulah prinsip dari komunikasi yang harus dibangun. Komunikasi yang efektif memainkan peran sentral dalam membentuk lingkungan pendidikan yang baik, meningkatkan pembelajaran, dan menciptakan hubungan yang sehat. Nah, itu 6C sudah selesai. Sekarang 3L. Kenapa disebut 3L? Ya sebagaimana singkatannya, 3L itu meliputi literasi data, literasi digital, dan literasi manusia. Literasi data merupakan kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan data dengan efektif. Ini mencakup keterampilan seperti kemampuan membaca dan menginterpretasikan data, mengenali tren, membuat keputusan berdasar data, dan mengomunikasikan temuan dari data. Literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi dan sumber daya digital dengan efektif. Ini mencakup keterampilan seperti kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, mengakses dan mengevaluasi informasi daring, serta memahami isu-isu etika dan keamanan digital. Nah, kalau literasi manusia seperti apa? Ini merupakan kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Ini mencakup kemampuan untuk mempertanyakan sumber informasi, mengidentifikasi bias, memahami konteks, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam mengonsumsi informasi. Nah, dua yang terakhir saya sebut dengan 2P, singkatan dari 2C, aspek-aspek atau variabel psikologi, meliputi lifelong learning dan self-regulated learning. Lifelong learning merupakan kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang hidup. Ini mencakup kesadaran akan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, motivasi untuk belajar, dan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembelajaran yang relevan. Belajar seumur hidup membantu kita untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan terus berkembang dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi. Yang terakhir, kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proses belajar sendiri atau yang disebut sebagai self-regulated learning. Ini mencakup kemampuan untuk mengatur waktu, menetapkan tujuan belajar, mencari sumber pembelajaran, memotivasi diri sendiri, dan mengukur kemajuan. Kemampuan ini memungkinkan siswa atau kita untuk mengambil inisiatif dalam pendidikan dan menjadi pembelajar yang lebih otonom. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi mudah diingatnya 6C, 3L, dan 2P. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.